Apakah keselamatan orang Kristen sejati bisa hilang? Bisakah orang Kristen sejati kehilangan keselamatannya? Ajaran Reform atau Calvinisme mengatakan bahwa keselamatan yang dimiliki oleh orang Kristen sejati itu tidak bisa hilang. Apa dasar dari pandangan ini? Setidaknya ada 8 dasar dari pandangan ini. Yang pertama, kitab suci berulang kali menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal. Nah, itu bisa kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 36. Kemudian Yohanes 6 ayat 47 dan sebagainya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kata kekal. Kekal yang berarti itu terus-menerus tanpa ada akhirnya. Nah, kalau orang Kristen yang sejati, yang sudah betul-betul diselamatkan itu kemudian bisa jatuh dalam dosa sedemikian rupa sehingga tersesat, murtad dan kemudian akhirnya terhilang, maka sebetulnya pada saat dia percaya kepada Yesus, dia bukannya diberi hidup kekal namanya, tetapi hidup bersyarat. Lalu apa syaratnya? Syaratnya adalah jangan sesat atau murtad. Nah, kalau memang ini keadaannya, maka keadaan orang Kristen sejati itu sama seperti keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia mempunyai hidup, tetapi bukan hidup yang kekal, melainkan hidup yang bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak makan buah terlarang. Nah, tetapi masalahnya di sini adalah tidak ada bagian daripada kitab suci manapun yang mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan mendapat hidup bersyarat. Itu bukan ajaran kitab suci. Kitab suci mengajarkan yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup kekal. Karena itu tidak ada apapun yang bisa membuat mereka kemudian kehilangan hidup tersebut. Coba perhatikan kata-kata Berkhof ini. Lois Berkhof berkata, menurut kitab suci, orang percaya dalam hidup ini sudah mempunyai keselamatan dan hidup yang kekal. Bisakah kita meneruskan pada anggapan atau pandangan bahwa hidup yang kekal tidak akan bersifat kekal? Itu kata Berkhof. Jika kitab suci sudah dengan begitu jelas mengatakannya, lalu apa dasar kita untuk membantahnya? Bukankah ketika kita membantah kitab suci atau firman Tuhan adalah sama halnya dengan membantah atau melawan Tuhan itu sendiri? Saudara mau melawan Tuhan? Itu yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, adanya Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri atau hati kita. Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan tujuan daripada pemberian ini adalah supaya Roh Kudus itu bisa membimbing, menolong, menopang, menguatkan, menghibur, menegur, dan sebagainya. Dengan kata lain, Roh Kudus itu menggantikan peran Yesus terhadap murid-muridnya selama dia masih di dunia ini. Nah, kalau kita ternyata bisa tersesat atau murtad dan lalu kehilangan keselamatan, maka itu berarti Roh Kudus itu tidak becus atau tidak cakap dalam melakukan tugasnya dong. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Omong kosong kalau sampai ini terjadi. Pikirkan hal itu. Kemudian yang ketiga, dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen sejati tidak bisa hilang. Yang ketiga adalah janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat ke-28 dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat yang ke-9a. Firman Tuhan berkata, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dalam kedua janji tadi, yang mana saya yakin bahwa itu berlaku untuk orang Kristen yang sejati, Allah berjanji untuk memberikan yang baik bagi orang percaya. Allah berjanji untuk membatasi pencobaan sehingga tidak lebih dari kekuatan orang percaya. Dan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang 9a dikatakan bahwa Tuhan tahu bagaimana caranya menyelamatkan orang saleh atau orang Kristen dari pencobaan. Jadi seperti itu. Itu yang harus
kita renungan dan pikirkan kembali. Sebab kalau memang ada orang Kristen yang sejati, yang sudah diselamatkan, yang bisa murtad dan lalu terhilang selama-lamanya, maka ada hal yang perlu dipertanyakan. Mengapa Allah tidak memanggil dia pulang pada waktu dia ada dalam keadaan selamat? Bukankah itu jauh lebih baik baginya daripada dia dibiarkan hidup tetapi lalu murtad dan binasa? Mengapa Allah tidak membatasi pencobaan yang dialami orang tersebut? Dan mengapa Allah tidak tahu atau tidak bisa menyelamatkan orang Kristen dari pencobaan? Apakah 1 Korintus 10 ayat 13 dan juga Roma 8 ayat 28 tidak berlaku bagi orang itu? Nah, coba pikirkan kembali baik-baik hal ini. Tetapi kalau saya berpendapat bahwa baik Roma 8 ayat 28 maupun 1 Korintus 10 ayat 13 itu hanya berlaku untuk orang Kristen yang sejati, dan kedua ayat itu menjamin bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 ini diberikan persis setelah 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, di mana di situ dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi setelah ada peringatan untuk berhati-hati, ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong sehingga kita tidak mungkin jatuh, dalam arti terhilang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen sejati yang tidak bisa hilang, yang keempat adalah kasih yang tidak berubah dari Allah. Yeremia 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang menyebabkan Allah memanggil kita adalah kasih Allah. Kasih Allah ini tidak bisa berubah, karena itu panggilannya juga tidak mungkin berubah. Pada saat Allah mau menyelamatkan seseorang, Allah sudah tahu bahwa orang itu adalah orang yang bejat, yang rusak secara total. Sehingga yang bisa dilakukan orang itu selalu adalah hal-hal yang menjengkelkan dirinya. Karena semua manusia memang seperti itu. Karena itu pada saat orang itu menjadi orang Kristen, tidak ada dosa apapun yang mengejutkan Allah, yang lalu menyebabkan Allah kemudian membatalkan keselamatan daripada orang itu. Kalau dari semula ia memang tidak bermaksud untuk terus menanggung dengan sabar dosa-dosa orang itu dan kemudian mengampuninya melalui darah Kristus, maka dari semula dia juga tidak akan memanggil atau menyelamatkan orang itu. Saya ulang ya, Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kemudian Yesaya 54 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Oke, baik, itu tadi adalah 4 dasar dari 8 dasar daripada pandangan orang Kristen Protestan, khususnya Reform atau Calvinisme, yang mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen sejati itu tidak bisa hilang. Oke, baik, ini adalah VT lanjutan dari VT part 1 yang berjudul apakah keselamatan orang Kristen sejati bisa hilang. Apakah keselamatan orang Kristen sejati bisa hilang? Bisakah orang Kristen sejati kehilangan keselamatannya? Ajaran Reform atau Calvinisme mengatakan bahwa keselamatan yang dimiliki oleh orang Kristen sejati itu tidak bisa hilang. Apa dasar dari pandangan ini? Di dalam VT yang lalu atau part 1 kita sampai di dasar yang keempat. Sekarang kita akan melanjutkan ke dasar berikutnya, yaitu dasar yang kelima sampai dengan yang ke-8, yang terakhir ya. Dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen sejati tidak bisa hilang yang kelima adalah bahwa Allah berkuasa menjaga anak-anaknya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dikatakan di sana, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka
dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mengapa dalam ayat ini Yesus menjamin bahwa mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya? Karena orang percaya ada di dalam tangan Yesus yang maha kuasa, sehingga tidak ada yang bisa merebut dari tangannya. Dan seakan-akan itu belum cukup, dia menambahkan lagi tangan Bapa, pencipta langit dan bumi. Dengan dua tangan yang maha kuasa seperti itu menggenggam kita, maka tidak seorang pun, termasuk setan ya, bisa merebut kita dari tangan mereka. Selain itu, bagian ini ada dalam konteks yang menunjukkan Yesus sebagai gembala yang baik. Coba lihat Yohanes 10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba." Kalau ada domba yang sampai hilang, maka yang salah adalah gembalanya. Sama seperti kalau seorang penjaga anak kecil kehilangan anak yang dijaganya, yang disalahkan tidak mungkin anak itu, yang disalahkan pasti penjaganya. Demikian juga dalam hal domba. Domba memang bodoh dan tidak mempunyai alat pembelaan diri. Dan karena itu ia membutuhkan gembala yang menjaganya dengan gada dan tongkat. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Dan yang memimpinnya ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ayat 2-nya ya. Kalau ada domba yang sangat nakal, kadang-kadang gembala mematahkan satu kakinya dan lalu membalutnya. Selama kaki itu belum sembuh, domba itu akan selalu dekat dengan si gembala dan diberi makan dari tangan gembala. Nanti kalau kakinya sudah sembuh, ia akan menjadi domba teladan. Karena itu kalau sampai seorang gembala kehilangan domba, bukan dombanya yang salah, tetapi gembala itu yang salah. Nah, kecuali saudara berani mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang bodoh atau ceroboh, sehingga bisa kehilangan dombanya. Janganlah percaya bahwa orang Kristen sejati itu bisa murtad dan kehilangan keselamatannya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen sejati yang tidak bisa hilang, yang keenam adalah Kristus berdoa syafaat untuk umatnya. Lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 dan 24. Kemudian Ibrani 7 ayat 25. Lalu Lukas 22 ayat 31-32. Dan Bapa juga selalu mendengarkan doanya. Itu dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 42. Sekarang perhatikan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Mulai dari Yohanes 17 ayat 20-24. Dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kemudian Ibrani 7 ayat 25, firman Tuhan berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Lalu Lukas 22 ayat 31-32, dikatakan di sana, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku, Yesus maksudnya ya, telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Lalu Yohanes 11 ayat yang ke-42. Aku, Yesus maksudnya, tahu bahwa engkau, Bapa maksudnya, selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan, ada Yesus yang berdoa, ada Bapa yang mengabulkan. Masih bisakah orang Kristen sejati kehilangan keselamatan? Oke, baik. Dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen sejati yang tidak bisa hilang, yang ketujuh adalah adanya Roh Kudus sebagai materai dan jaminan bagi kita. Lihat 2 Korintus 1 ayat 22, firman Tuhan berkata, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kemudian 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh
kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kemudian Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan di sana, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Salah satu fungsi dari materai itu adalah menjamin keamanan. Dan jaminan bisa diartikan sebagai uang muka atau tanggungan. Kalau Roh Kudus menjadi materai dan jaminan, maka itu memastikan bahwa keselamatan kita tidak bisa hilang. Oke, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen jadi tidak bisa hilang, yang kedelapan adalah janji-janji Allah, baik itu di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Seperti di dalam 1 Samuel 12 ayat ke-22, lalu Mazmur 89 ayat 30-38, kemudian Yesaya 43 ayat 1-5. Dan kalau di dalam perjanjian baru, ada di dalam Matius 12 ayat yang ke-20, lalu Matius 24 ayat 22-24, Yohanes 4, 13-14, kemudian Yohanes 6 ayat 39-40. Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam perjanjian baru ataupun perjanjian lama yang mendukung atau menunjukkan bahwa keselamatan daripada orang Kristen sejati itu tidak bisa hilang. Oke, baik, itu tadi adalah dasar-dasar daripada pandangan orang Kristen Protestan, khususnya Reform atau Calvinisme, yang mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen sejati itu tidak bisa hilang. Jika saya ditanya, apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatan? Maka saya mempercayai ajaran Reform atau Calvinisme yang mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.